A. Sifat-sifat bunyi sesi 2. Kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Ingatkah teman-teman tentang sifat-sifat bunyi? Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perampatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ya, kalian hebat. Sifat bunyi lainnya yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi memantul jika dalam perabatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Pemantulan bunyi terjadi karena menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Itu ya. Sifat bunyi dapat dipantulkan. Ya, ingat-ingat anak-anak. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Ya, bila keras permukaannya berarti suaranya semakin terdengar. Ya, suara bunyi pantulnya semakin terdengar. Itu ya anak-anak. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Kemudian macam-macam bunyi pantul. Yang B, gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Ya, ingat-ingat dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Itu dinamakan. Itu akan terjadi gema. Contoh dari gema saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Dilihat itu contohnya. Ya, ada yang di tebing, ada yang tadi di gua. Ini gambarnya. Yang C, gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan stadion musik. Nah, yang pernah di bioskop pasti tahu ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang meredam suara seperti kapas, busa, atau gambus. Kemudian manfaat pemantulan bunyi. Pertama, mengukur kedalaman laut. Ini salah satu manfaat dari pemantulan bunyi. Kedua,
kedua, salah satu manfaatnya mendeteksi janin dalam rahim atau USG. Tiga, stetoskop. Stetoskop adalah suatu alat yang digunakan dokter untuk mendeteksi jantung. Itu gambarnya, pasti anak-anak pernah melihat, bahkan ada yang pernah memegang ya. Mengetahui kedudukan benda dalam laut. Tuh, salah satu manfaat pemantulan bunyi. Nah, bunyi dapat diserap. Ini sifat bunyi ya. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, busa, kain, dan wool. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Ini dimanfaatkan di gedung bioskop. Nah, kesimpulannya, sifat-sifat bunyi antara lain: yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda, pada, cair, dan gas, akan tetapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ini sudah disampaikan pertemuan kemarin ya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Tiga, bunyi dapat diserap. Kemudian kesimpulan yang lain, macam-macam bunyi pantul antara lain tadi ya, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya, gema, gaung. Manfaat pantulan bunyi: mengukur kedalaman laut, USG, stetoskop. Yang keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Itu dari kesimpulan tadi. Teman-teman, ada firman Allah yang berkaitan dengan suara atau bunyi. Yuk perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tuhafiz biha wabtagi baina zalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Surat Al-Isra ayat 10. Ya, kalau kita membaca ya, harus bersuara sedang, tidak boleh berkeras. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.